Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah hidayahnya lah saya bisa diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas PowerPoint pada malam ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sebelum saya mempresentasikan tugas PowerPoint pada malam ini, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari kelas PJKRA angkatan 2019. Langsung masuk materi definisi kepercayaan diri. Psikologi olahraga mendefinisikan kepercayaan diri sebagai keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku yang diinginkan berhasil. Perilaku yang diinginkan bisa apa saja, yang utama adalah bahwa salah satu keyakinan dalam kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dalam Juso Malmikar pada tahun 2011. Aspek-aspek kepercayaan diri. Kepercayaan diri bagian dari aspek kepribadian. Kemudian aspek tersebut diperoleh melalui latihan dasar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Maka dengan ini atlet mampu menghadapi masalah-masalah pada situasi pertandingan, mudah berinteraksi dengan lingkungan baru, mempunyai tanggung jawab besar terhadap diri sendiri, serta mampu menerima kritikan. Sumber-sumber kepercayaan diri atlet. Hasil yang pernah dicapai, keberhasilan penampilan sebelumnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kepercayaan diri seorang atlet. Model. Kemampuan seorang atlet adalah hasil dari imitasi dan modeling. Sumber-sumber kepercayaan diri atlet. Lanjutan. Persuasi verbal. Persuasi verbal adalah ucapan-ucapan yang keluar dari pelatih atau orang-orang yang berpengaruh terhadapnya. Gugahan emosional. Seorang atlet dapat mengendalikan persepsinya dengan baik, maka ia dapat mengendalikan gugahan emosionalnya dengan baik juga. Sumber kepercayaan diri secara umum. Sumber kepercayaan diri bagi atlet diperoleh berdasarkan pengalaman saat bertanding, mengidentifikasi gaya bertanding yang baik, pelatih sebagai mentor sekaligus memotivasi atlet, serta menerima kritikan dengan emosi positif. Faktor-faktor kepercayaan diri pada atlet, yaitu kepercayaan diri dan pengalaman sukses, kepercayaan diri dari mengamati orang lain, kepercayaan diri dan persuasi verbal, yaitu pembicaraan dirinya sendiri yang dilakukan oleh atlet maupun orang lain, kepercayaan diri dari kondisi fisik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada atlet. Manfaat kepercayaan diri. Manfaat dari kepercayaan diri yaitu atlet akan merasa tertantang dan aktif untuk meningkatkan kemampuannya, menimbulkan rasa aman pada sikap dan tingkah lakunya, tidak mudah bimbang dan ragu-ragu dalam bertindak. Pengertian kecemasan bertanding. Kecemasan bertanding merupakan reaksi emosi negatif atlet terhadap keadaan tegang dalam menilai situasi di pertandingan, yang ditandai dengan perasaan khawatir, was-was, dan disertai peningkatan gugahan sistem fasi tubuh, sehingga menyebabkan atlet merasa tidak berdaya dan mengalami kelelahan karena senantiasa berada dalam keadaan yang dipersepsi mengancam. Jenis-jenis kecemasan bertanding. Kecemasan bertanding terdapat dua jenis kecemasan, yaitu trait A dan state A. State A adalah ketakutan yang tidak berproporsional terhadap situasi tertentu. Rasa takut merupakan reaksi normal terhadap situasi nyata yang mengancam seseorang. Jenis-jenis kecemasan bertanding lanjutan. Kecemasan dianggap normal
jika kecemasan itu terjadi dalam situasi yang dapat diatasi dengan sedikit kesulitan. Oleh kebanyakan orang, jenis kecemasan ini termasuk kondisi emosi yang bersifat sementara dan berlangsung untuk situasi tertentu saja. Sedangkan trait A, jenis kecemasan yang menetap dan menyebar ke berbagai aspek kehidupan individu. Model proses kecemasan bertanding. Kecemasan yang dialami oleh atlet berawal dari situasi pertandingan. Pada situasi pertandingan merupakan ancaman bagi atlet, maka akan mengalami kecemasan, baik situasi sebelum bertanding, selama bertanding, dan setelah bertanding, karena atlet pada situasi ini berdebar-debar karena nilai bertanding menentukan. Gejala kecemasan bertanding. Gejala kecemasan bertanding dapat dikelompokkan menjadi dua gejala, yaitu gejala fisik dan gejala psikis. Jadi dua gejala kecemasan bertanding dapat mempengaruhi atlet yang bertanding. Sumber-sumber kecemasan bertanding. Sumber-sumber kecemasan yang dialami oleh atlet adalah tuntutan yang berasal dari pelatih, situasi bertanding yang kurang kondisif, standar individu yang terlalu perfeksionis, dan lawan tanding yang kurang sepadan. Faktor-faktor kecemasan bertanding. Faktor motorik. Adapun gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet melalui keadaan raut muka dan dahi berkerut, gemetar, kaki terasa berat, serisi menggaruk-garuk kepala, otot-otot sakit, sering jalan mondar-mandir, badan lesu, tubuh terasa kaku, dan mengalami ketegangan otot. Lanjutan, faktor afektif. Gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet melalui pengakuan atlet seperti merasa cepat putus asa, sembrono, dan memiliki keraguan diri. Lanjutannya lagi, faktor somatis. Gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet dalam keadaan jantung berdebar-debar keras, ingin buang air kecil, mengalami ketegangan, pernapasan tidak teratur, sering minum air, berkeringat dingin, dan suka tidur. Dan yang terakhir lanjutannya, faktor kognitif. Gejala gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet dalam wujud tidak bisa berkonsentrasi, berpikir tentang hal-hal yang tidak berhubungan, dan pikiran negatif yang mengganggu konsentrasi. Pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan bertanding. Menurut Komarudin pada tahun 2013, kepercayaan diri akan menggugah emosi positif. Artinya ketika atlet berasa dalam keadaan percaya diri, atlet akan merasa tenang dan rileks walaupun berada dalam tekanan. Tetapi atlet yang kurang percaya diri cenderung ragu untuk melakukan yang terbaik dan berpikir untuk melakukan yang terbaik. Situasi yang penuh ketegangan tersebut merupakan tantangan berat bagi atlet. Ketegangan yang berlebihan tersebut berakibat timbulnya kecemasan. Untuk mengatasi situasi tersebut dibutuhkan kepercayaan diri. Lanjutannya, Lauster pada tahun 1978 dalam Yulanto dan Fuad pada tahun 2006 menjelaskan kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, dapat merasa bebas melakukan hal yang disukainya, dan bertanggung jawab atas perbuatannya, harga dan sopan dalam berinteraksi dengan orang dan memiliki dorongan untuk berprestasi. Lanjutannya lagi, berdasarkan dua pendapat para ahli di atas ditarik kesimpulan yaitu kepercayaan diri memegang peranan penting dalam menurunkan kecemasan yang dialami oleh setiap partisipan. Dari hasil analisis data bahwa kecemasan dan kepercayaan diri mempunyai korelasi yang negatif pada partisipan. Apabila kecemasan partisipan tinggi, kepercayaan diri partisipan rendah. Dan kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 139. Alhamdulillah, itulah presentasi PowerPoint saya pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang berkenang dalam hati teman-teman atau membuat teman-teman terkesan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan tidak pantas saya ucapkan keluarkan dari mulut, itu datangnya dari diri saya pribadi, karena saya hanya manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Lebih sempurnanya PowerPoint saya pada malam ini, alangkah baiknya saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.